Halo semuanya, saya hari ini akan share kepada Anda satu kesempatan atau satu peluang buat Anda atau satu langkah ya supaya Anda bisnisnya bisa semakin berkembang. Saat kita menjalankan bisnis kita, pasti kita ingin agar bisnis kita tidak stagnan segitu-gitu aja. Apalagi saat ini dengan kondisi ekonomi yang saat ini seperti ini, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, bisa jadi mungkin ada resesi dan sebagainya. We don't know what will happen in the business atau in the economy, right? So, langkah kita sebagai pengusaha adalah sebaiknya kita mulai harus melangkah, ya, melangkah untuk bisa grow the business. Itu bukan sebuah option, tapi itu sebuah kewajiban, right? Because if you don't grow the business will stagnan dan kita tidak akan bisa bertumbuh dengan perubahan kondisi, situasi, ekonomi, dan sebagainya, right? So, salah satu langkah untuk kita bisa grow adalah kita membuka pasar atau kita membuka market baru, mungkin bukan hanya di Indonesia, right? If you are interested, kalau Anda punya mimpi ingin bisnis Anda go internasional, ya, kenapa Anda tidak wujudkan itu? Itu saran saya. Ya, siapa bilang bisnis Anda cuma bisa di Indonesia? Siapa bilang bisnis Anda cuma bisa mungkin di lokal area saja? Siapa bilang bisnis Anda cuma hanya di satu kota saja? No, you can grow the business even further. Bisa jauh, bisa ke dunia internasional, bahkan bisa mendapatkan customer internasional. Ya, langkahnya adalah mulai dari negara yang terdekat dulu, Singapura. Kenapa Singapura? Satu, karena ekonominya sangat kokoh, sangat kuat, ya kan? Sistemnya sangat bagus, integrated semuanya. Ya, government-nya sangat mendukung untuk kita para pengusaha untuk membuka perusahaan di Singapura. Ya, dengan sistem tax dan sebagainya yang sangat transparan dan low. Ketiga, keempat adalah kita punya sistem dan saya bekerja sama dengan Awesome Singapore yang sehingga kita bisa membantu para pengusaha yang ingin membuka perusahaan di Singapura. Mereka tidak harus semuanya dilakukan sendiri. Mereka bisa kerjasama dengan kita dan kita bisa membantu untuk sesi finance-nya, tax-nya, company registration dan sebagainya dimudahkan. Bahkan Anda untuk invoicing, untuk payment dan sebagainya, payment gateway, kita punya linknya semua. So all you have to do just Anda registrasi atau Anda ngobrol dulu dengan kita, bisa juga untuk see how you can go about it, bagaimana Anda bisa melihat ke depan dan bagaimana bisa melihat Singapura. Bukan hanya Singapura itu adalah negara yang bukan hanya Anda lihat menjadi marketnya di sana, tapi Singapura adalah gerbang di mana kalau Anda ingin mendapatkan klien-klien internasional lain, well you have to be based in Singapore. Indonesia is good, but if you can do better, if you want to grow your business better internationally, why don't you take a step further, ya, membuka perusahaan di Singapura. Sponsor dari video ini adalah Awesome. Saya perkenalkan untuk Anda, let me introduce for you. Awesome adalah perusahaan di Singapura yang membantu Anda, para pemilik bisnis yang ingin membuka bisnis di Singapura. Karena kalau ingin membuka bisnis di Singapura, tentunya Anda perlu tim yang bisa membantu Anda untuk mengurus paperwork, finance, tax, dan lain sebagainya. Dan kenapa mesti di Singapura? Karena Singapura memiliki kondisi ekonomi yang sangat kokoh, ya, memiliki infrastruktur dan juga sistem yang begitu integrated, ya, teknologi yang baik, lalu juga government-nya begitu mendukung dengan low tax rate, ya, itu semua mendukung para pengusaha untuk bisa membuka bisnis di Singapura. So suppose you are a service business, misalnya Anda memiliki jasa akunting, Anda interior designer, Anda arsitek, Anda mungkin punya bisnis consultant untuk tax, ya, atau mungkin Anda punya service education dan sebagainya, ya. Nah, macam-macam bisa Anda angkat di dalam value Anda, ya. Misalnya juga Anda memberikan untuk edukasi untuk anak, ya, macam-macam, right? Let's say you are a service business, a yoga instructor juga bisa, ya. Nah, bagaimana Anda bisa masuk ke negara lain yang dimana marketnya berbeda, yang karakter customer-nya berbeda? Pertama, Anda harus pikirkan value apa yang Anda bisa memberikan kepada market di sana yang lebih dibanding lokal, ya. Value yang Anda berikan lebih dibanding lokal. Jadi lokal itu misalnya adalah yang ada di sana, ya kan? Pastinya kalau misalnya Anda masuk ke satu negara kan pasti mereka ada bisnis-bisnis yang lokal yang sudah ada di sana. Nah, kalau Anda sebagai pendatang, pebisnis baru dari Indonesia misalnya gitu, Anda masuk ke Singapura, Anda mesti punya satu value lebih, ya. Misalnya Anda jual ayam geprek di Singapura, pasti kan di sana mungkin jual ayam goreng tapi bukan ayam geprek. Jadi ada value lebih yang Anda bisa berikan, right? So, di dalam bisnis service juga sama, Anda harus ada value lebih yang Anda bisa berikan kepada market di sana yang
market sana tidak dapatkan dari lokal. Nah, itu harus Anda cari. Bisa jadi value itu berupa, misalnya kalau di bidang service adalah misalnya lebih personalized, lebih mudah dijangkau, lebih ada garansinya, lebih cepat dan sebagainya, ya kan? Atau lebih detail penyelesaiannya, atau lebih punya proses yang lebih simple, gitu kan? Karena orang lebih expect kalau misalnya kita ada berhubungan atau bertransaksi dengan pebisnis yang memang fokus kepada jasa, orang itu customer tuh nggak mau lebih ribet prosesnya, maunya lebih praktis. Ya, lebih praktis, lebih tidak banyak prosedur, tapi tetap hasilnya bisa lebih cepat. Nah, jadi mungkin value itu yang bisa diangkat. Satu adalah value lebih apa yang Anda bisa berikan kepada market di negara lain. Itu ke satu. Kedua, market research. Market research adalah Anda harus research ya di negara tersebut itu apa saja yang menjadi permasalahannya, struggle-nya, ataupun gimana karakter customer-nya, what are they punya masalah di mana gitu kan. So you have to do the research, ya kan. Misalnya research-nya juga bisa dengan survei, dengan beberapa pertanyaan, atau mungkin Anda bikin semacam ya webinar dulu ya sebelum Anda masuk ke sana, webinar gratis bisa jadi gitu ya. Dan kita mau tahu seberapa mereka respons terhadap webinar Anda. Misalnya contoh Anda di dalam bidang finance begitu ya, lalu Anda bikin satu seminar atau webinar ya, ada targetkan atau Anda bikin iklan targetkan kepada market di sana, misalnya seberapa penting ya you need to finance your business, misalnya begitu kan. Nah, Anda di bidang finance, nah seberapa penting Anda bisa memfinancekan bisnis Anda untuk grow the business, bisa jadi adalah satu topik yang mungkin bisa men-trigger market di sana, apakah mereka serius want to get the finance on the business gitu kan. Itu contohnya. Jadi Anda lakukan research, bisa dengan survei, bisa datang langsung, bisa ngobrol langsung, bisa bikin webinar gratis untuk mendapatkan insight dari market di sana gitu kan. Nomor ketiga adalah Anda juga mungkin harus ada sesuatu offer ya atau penawaran yang lebih sensasional. Jadi misalnya contoh, kalau di lokal misalnya mereka punya program paketnya misalnya per konsultasi atau mungkin per bulan sekian atau mungkin per perusahaan sekian. Nah, offer Anda harus lebih menarik ya. Bukan hanya misalnya paket untuk per bulan atau gimana, tapi di dalam paket tersebut Anda harus ada tambahan ini, misalnya begitu. Jadi offernya lebih menarik ya. Penawarannya, bukan penawaran, saya tidak suka kata penawaran, karena penawaran itu bisa ditawar-tawar. Jadi saya sebut program Anda, program mekanisme Anda lebih menarik in terms of the benefit, in terms of the value, in terms of the garansi yang mungkin Anda bisa berikan kepada market di negara tersebut. Ya, saya percaya bahwa namanya kesempatan itu mungkin datangnya cuma sekali atau dua kali. Jadi kalau Anda nonton video ini, bisa jadi ini adalah merupakan jawaban Anda, yang dimana kalau Anda ingin memiliki bisnis internasional, maybe this is your first action. So, the question is, how big you want your business to grow? So, kalau ini adalah langkah yang baik buat Anda dan bisnis Anda dan benefit buat Anda bisa klik link di bawah untuk ngobrol-ngobrol dengan tim sales support kami untuk Anda bisa mengetahui lebih lanjut bagaimana langkah-langkahnya, apa yang harus Anda persiapkan dan sebagainya. Kalau Anda masih bingung bagaimana apakah cocok untuk sekarang bisnis saya bisa berkembang atau enggak, atau bagaimana dari sudut pandang saya sebagai business coach, business advisor, Anda bisa ngobrol dengan saya ya. Silahkan hubungi tim business advisor saya di nomor telepon di bawah supaya kita bisa melakukan strategic business consultation. So, saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.